Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melakukan kunjungan kepada usaha-usaha dari kolega-kolega kita. Kita lihat apakah usahanya itu berkembang, profit, bagus, atau malah sebaliknya, karena ada beberapa dampak dari pandemi ini. Dampak yang pertama itu berkurangnya minat beli dari konsumen kepada para usaha. Apapun usahanya sekarang mengalami penurunan jual beli, omsetnya berturun. Jika omsetnya turun, otomatis pendapatan laba ruginya juga berturun, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, semua sektor sekarang mengalami dampak, baik itu sektor entrepreneur, sektor hiburan, seni, semuanya itu mengalami dampak. Kenapa? Karena pandemi yang begitu lama melanda negara kita ini. Baik, hari ini kita berada di daerah Kabupaten Kuantan Sengingi. Kita akan coba mereview beberapa usaha-usaha nasabah yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Yuk, check it out. Kita udah masuk dalam kawasan pasar tradisional salah satu di Kabupaten Kuantan Sengingi. Di sini tidak begitu ramai, tidak seperti kota-kota besar yang ada di negara kita, tidak. Ini hanya level sebagai pasar kecamatan. Pasar kecamatan ini setiap hari hidup, buka dari jam 5 pagi hingga jam 10 malam. Selepas itu kosong, gak ada orang. Besok begitu juga, setiap hari ya buka jam 5 pagi, aktivitas pasar sampai dengan jam 10 malam. Jadi boleh dikatakan hidup lah pasar ini. Ya, bentar lagi kita sampai. Kita mereview salah satu usaha. Wah, ini ada parit gorong-gorong nih. Parit ini belum dibuka, jadi otomatis menghambat minat jual beli pelanggan. Oke, kita berhenti di sini. Kita cek sebentar.
kita lakukan interview pada satu usaha, ternyata usahanya mengalami peningkatan guys. Satu hari omsetnya rata-rata sekitar 4-5 juta. Dengan gross profit marginnya itu lebih kurang 10-15% rata-rata. Jadi kalau kita ambil rata-rata paling kecil 10% aja dari 4 juta sehari, berarti keuntungannya sekitar 400.000 sehari. Kita kali 25 hari dalam satu bulan, berarti sekitar 400.000 kali 25 sekitar 10 juta. Oke guys, kita cek lagi usaha ini bengkel guys. Usaha ini bengkel, nanti kita akan kunjungi. Bengkelnya bengkel multi. Jadi sepeda motor roda 2 bisa, mobil dia juga jago. Ini kelebihannya, jasanya banyak ini. Jadi dia mengambil keuntungan itu melalui upah jasa. Kalau spare partnya nggak terlalu banyak, terkadang spare part tak ada, dia mengambilnya melewati supplier lain. Oke, kita cekidot usaha-usaha nasabah, usaha-usaha yang mengalami dampak oleh pandemi corona ini. Selamat mengikuti. Jadi setelah kita mengamati beberapa usaha-usaha yang mengalami dampak oleh pandemi corona ini, dapat kita simpulkan bahwa pertama, masyarakat itu lebih cenderung menahan uangnya, tidak melakukan transaksi lebih banyak daripada biasanya, daripada normalnya. Dia lebih banyak menahan uang untuk berjaga-jaga jika pandemi ini berdampak kepada diri dan keluarganya. Jadi lebih banyak save, menabung dana. Kemudian yang kedua, masyarakat itu akan mengeluarkan dananya, akan melakukan jual beli jika kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jadi dia akan belanja itu jika beras di rumah habis, dia belanja. Gula di rumah habis, dia belanja. Tapi yang bersifat konsumtif seperti isi paket data internet, seperti baju baru, seperti kebutuhan-kebutuhan tas sekolah, itu dikategorikan tidak begitu penting, tidak urgensi sifatnya. Baju-baju yang ada aja dulu dipakai. Tas sekolah aja yang dulu, yang apa yang ada aja dulu yang dipakai. Yang bersifat konsumtif, kebanyakan pada umumnya masyarakat di sini itu menguranginya. Bahkan tidak mau membeli kebutuhan yang konsumtif. Paket data internet juga tidak, kecuali untuk anak-anak sekolah. Itu pun dibatasi. Selesai daring, nanti HP-nya diambil lagi orang tuanya. Dijaga betul, dicukupkan sampai 30 hari, baru diisi lagi paket datanya. Makanya ini menggenjot, berdampak kepada pedagang-pedagang yang ada di
pasar tradisional di sini. Biasanya dalam 1 jam itu transaksi jual beli bisa mencapai 3-4 juta pas di hari pasarnya. Yang ukuran paling kecil itu 300-500 ribu dalam 1 jam. Untuk orang yang buka lapak di emperan-emperan pasar. Nah sekarang tidak. Dalam waktu 1 jam itu bisa tidak ada transaksi sama sekali, 0 rupiah. Ini kan kacau. Harusnya regulasi dari pemerintah itu melalui kredit usaha rakyat yang dilempar kepada seluruh perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah, harusnya mengucurkan dana ini sehingga proses jual beli tidak terganggu di bawah. Ini harus dijalankan. Jadi pemerintah itu harus memikirkan hal ini. Gimana caranya biar pasar itu bergejolak lagi seperti normal. Caranya gimana? Caranya pemerintah harus mengucurkan dana banyak kepada masyarakat melalui bantuan BLT 300 ribu, kalau bisa ditingkatkan. 1 kakak itu 3 juta per bulan, biar regulasi ini naik. Nah ini kebetulan di kota kita ini ditopang oleh sawit. Sawit sekarang harganya di pabrik 2.680, sedangkan di bawah itu sekitar 2.330. Di bawah itu maksudnya di petani, di belukar-belukar orang, pemilik DO itu membeli sawit ke petani itu langsung dengan harga 2.380. Jadi ada perselisih keuntungan itu sekitar 250-300 per kilonya. Ini cukup menjanjikan ini. Jadi karena itulah sekarang di kabupaten kita, di kota kita, ada salah satu komoditi yang cukup menopang taraf hidup masyarakat sini. Karet. Sekarang karet anjlok. Karet itu hidup segan mati tak mau. Tak bisa kita harapkan. Dia lebih murah daripada 1 kilo beras. Harusnya tidak. 1 kilo beras itu harus sepadan dengan 1 kilo karet. Harusnya bisa lebih. Jadi kota kita ini ada 2 komoditi yang mensupport, mendukung upah minimum yang ada di kota kita ini. Apa itu? Karet dan sawit. Kebetulan dampak corona itu memberikan nilai positif kepada komoditi perkebunan sawit. Kenapa? Nilainya naik, harganya naik. Komandan, tadi ada kawan kita lewat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Sawit ini tak pernah harganya yang tinggi ini selama ini. Dulu bertahan cuma dalam waktu 1 bulan, terus jatuh lagi harganya 2.200, jatuh lagi. Itu 2.200 itu di pabrik loh. Di petani itu bisa mencapai 2.000, 2020. Nah, itu perlahan bertahan cuma 1 bulan, habis itu udah jatuh harganya 1.300, 1.500, 1.300, 1.000. Kalau sawit di harga 1.000 masih makan lah para petani, tapi udah di bawah 1.000, udah tuh banyak yang tumbang tuh. Banyak kebun sawitnya tuh mulai tak diurus. Kenapa? Biaya pengurusan kebun sawit lebih mahal ketimbang harganya. Jadi masak lah, nggak dipanen sama orang tuh. Nah kemudian karet sekarang di kita
itu cuma 8.000 sampai 8.300. Padahal di pabrik itu bisa mencapai 15.000. Tapi nggak tahu kenapa ya, kok di kita itu harganya 65% dari harga pabrik itu yang bisa kita beli. Nggak tahu itu kenapa tuh, nggak tahu kita. Kemudian dampak dari sawit ini apa? Pupuk melambung tinggi. Dulu TSP itu 325.000 sekitar 4 bulan yang lalu. Sekarang harganya 500.000. Ini kan cukup mengganggu nih. TSP itu salah satu pupuk yang dibutuhkan oleh sawit, pohon sawit. Kenapa? Karena TSP dapat menaikkan tonase dari buah sawit sendiri, dibikin berat oleh pupuk tersebut. Urea sekarang udah di kisaran 330.000 dari 275.000. Naik terus. Tidak ada berhentinya. Lagi kita lihat KCL dulu 325, sekarang 380, naik lagi nih. Harusnya pemerintah itu mengawasi hal-hal seperti ini. Jika harga sawit naik, harusnya pupuk itu diam, stagnan, jangan naik. Mentang-mentang sawit buahnya naik harganya, malah pupuk ngambil kesempatan. Kalau ada pupuk dari luar bisa masuk ke dalam yang bisa menyaingi pupuk-pupuk yang ada di dalam, itu sistem monopoli tidak akan terjadi. Pastinya kita bisa memiliki tabungan yang lebih baik daripada yang biasanya. Jika harga pupuk dibiarkan tidak ikut naik, tapi harga sawitnya melambung tinggi. Rata-rata sekarang harga buahnya itu track dari pohonnya. Yang seharusnya 1 hektar itu bisa menghasilkan 1 ton 200 kuintal, sekarang tidak lagi, bisa mencapai separuhnya, malah 600 kintal. Ini sudah sangat parah, karena musimnya musim track, tapi harganya bagus, 2.200 sampai 2.300-an. Jadi seimbang. Kemudian kita ada sektor perikanan. Sektor perikanan kita itu lambat karena tidak ada peran dari pemerintah dalam mengawasi hal ini. Pemerintah tidak ikut serta dalam bidang ini. Pemerintah itu dalam bidang perikanan hanya sebagai mendata siapa aja yang memiliki usaha perikanan. Seharusnya tidak. Dari hulu ke hilirnya pemerintah harus ikut terjun biar harganya itu selalu stabil. Sekarang harganya 21.000 sampai 22.000 per kilonya. Harga ikan nila dibeli oleh tengkulak ke para petani ikan. Nah, kemudian tengkulak ini mengambil tuh semua ikan yang ada di kolam, dipanen, terus dibawanya ke tengkulak-tengkulak yang ada di kota-kota lain. Nah, lucunya ketika ikan ini dipanen tidak langsung dibayar loh guys. Bisa jadi dari mulai panen ikan sampai duit uangnya itu sampai ke tangan petani lagi, itu bisa nyampe minimal itu 1 minggu loh guys. 1 minggu uangnya baru dikasih ke petani. Kenapa? Karena tengkulak itu dia tidak membeli langsung kepada supplier ikan yang mengambil ikan tadi. Dia jual dulu tuh ke para pedagang-pedagang di pasar, dieceknya tuh nanti tuh. Diecek, misalnya si Pak Budi ngambil ke tengkulak ikan nila 10 kilo. Pedagang si B mengambil ikan ke tengkulak 50 kilo. Jadi 1 ton 200 kuintal itu di ecek-ecek oleh tengkulak-tengkulak di bawah itu. Nah, hasil penjualan itulah nanti dikembalikan lagi kepada petani tadi. Jadi membutuhkan waktu sekitar 1 minggu sampai 1 bulan untuk mengembalikan uang. Jadi
petani ini jadi harus menunggu lama, perputarannya itu lambat. Makanya kolam ikan itu tidak begitu profit dalam perhitungan kita, karena perputarannya lambat. Harusnya dengan untung sedikit, perputarannya cepat, jadi lebih safety dia. Jadi rata-rata 3 bulan itu, nila kan 3 bulan baru panen tuh. Nah, ditambah 1 bulan lagi uangnya nyampe setelah dipanen. Jadi ada 4 bulan. Jadi 4 bulan untungnya satu kolam itu 7.500.000 guys. Dibagi 4 bulan. Jadi berapa tuh 1 bulan? Sedikit, gak masuk akal. Kalau kita memiliki banyak kolam tak apa-apa, bagus malah. Jadi per bulan bisa panen. Ada 10 kolam misalnya, 3 kolam panen setiap bulan. Bulan depan 3 kolam lagi, bulan depan 3 kolam lagi. Nah itu baru cukup range waktunya. Karena satu kolam itu bisa panen dalam kurun waktu 3 bulan sekali baru bisa panen. Kalau kita mengandalkan itu, tak makan kita. Bulan pertama tak makan, bulan kedua tak makan, bulan ketiga tak makan, karena baru panen. Bulan keempat baru dikasih uang panen tuh ke kita oleh tengkulak. Jadi tengkulak itu nggak ada ruginya tuh. Terus saja. Jadi seperti itulah guys. Rata-rata para pekolam kita itu kalau panen 1 kilo itu 4-7 ekor. Harusnya tidak, harusnya maksimal itu 4 ekor aja 1 kilo. Kalau rumah makan Ampera yang kecil-kecil 10.000 itu 7 ekor 1 kilo itu, baru dia untung. Nah, kita udah masuk ke kota lain guys. Ini perbatasannya jembatan tadi, jadi lumayan bagus. Di kecamatan ini lebih memiliki sektor perkebunan sawit dan karet juga. Ikan sini tidak begitu mendominasi, karena pemahamannya itu tidak bagus dalam kolam ikan. Nah, ada lagi satu yang terbaru, yang lagi booming-boomingnya di kota ini. Apa itu? Peternak ayam pedaging. Jadi ayam pedaging ini dibuka kandang permanen, sistem close, tutup, lebar 12, panjangnya sekitar 120. Itu bisa menampung 224.000 ekor ayam. Nah, kandang ayam itu ada 2 guys. Ada kandang ayam open, ada kandang ayam close. Kandang ayam open ini kebolehjadian mati ayam itu lebih besar daripada close, tetapi operasionalnya lebih murah daripada kandang ayam close. Tetapi karena banyaknya yang mati, akhirnya close ini lebih menjadi dominasi. Masyarakat lebih cenderung membuka yang kandang ayam yang close. Tapi dananya nggak dikit guys, nggak dikit, banyak untuk membuka. Banyak harganya, nggak semudah yang dibayangkan. Lanjut, kita lihat kandang ayam yang open dan close. Itu banyak di internet, di YouTube banyak sekali tuh. Satu kandang ayam 12 kali 120 meter itu untuk modal fisiknya aja sekitar 500 juta. Bahan dasarnya itu adalah kerangka baja ringan. Tidak ada istilah jatuh ranting pohon ke atap, ayam banyak yang mati, stres. Nggak ada kalau di sistem close.
Nggak ada tuh. Itu hanya kandang ayam open. Dan sering terjadi seperti itu. Kalau di sini nggak ada. Orang semuanya tertutup, vakum kok. Nah, di sini ada kelebihannya. Kandang ayam close ini tidak bau. Tidak ada bau busuk. Walaupun musim hujan sekalian. Kenapa? Karena ampas ayam itu kering, tak bau, tak basah dia. Nah, cara tempat makannya itu juga seperti itu. Otomatis minum dia secara otomatis. Kalau dia sudah matok air itu baru keluar airnya. Kalau dia nggak matok tempat air itu nggak keluar airnya. Jadi tetap kering, terjaga. Sistem pengobatan juga secara elektrik. Jam sekian obat masuk, jam sekian obat masuk. Jadi dikategorikan di umur 28 hari ayam itu udah bisa dipanen. Tapi tidak semuanya. Karena itu permainan orang pabrik. Tidak semuanya bisa dipanen. Kenapa? Karena dia bergantian. Nah, seorang petani peternak ayam pedaging ini dia harus cerdas. Harus memisahkan ayam, bobot ayam harus dipisahkan, harus digabungkan. Ayam yang berat 2 kilo taruh di sini, yang berat 1,8 taruh sini, yang berat 2,2 taruh sini, yang berat 2,5 taruh sini. Jadi diasumsikan, diambil average, itu kisaran 2 ton, 2 kilo satu ekor ayam itu harus capek. Kalau nggak capai dia, kita rugi. Kenapa rugi? Di waktu dan pakan ikannya, pakan ayamnya. Kita harus tuh guys. Nah, ini salah satu yang usaha pedagang dari kayu. Di sini banyak, mau usaha apa aja ada. Nah, ayam tadi enaknya gini, kita bekerja sama dengan pabrik. Jadi tempat jual pemasaran itu udah ada. Tapi iya, harga dipatok orang itu. Kalau dia bilang harga 1 kilo 17.000, ya udah 17.000, kita nggak bisa pindah ke yang lain. Karena bibit dari dia. Terus apa lagi? Pakan dari dia, obat-obat dari dia. Jadi harga dia menentukan. Nah, ada mengobati perasaan kita sedikit di pabrik ini. Kalau harganya terlalu tinggi di pasar, mereka nanti mengasih kita bonus. Bonus namanya. Kalau yang close jelas rugi lah tuh saat ini. Musim penghujan segala macam tak bisa. Susah kita tuh.